Oke, thank you ya teman-teman. Saya hari ini sudah ya berkat Tuhan bisa ada di sini teman-teman. Ya kita kasih applause buat Tuhan kita loh teman-teman. Ya. Karena tanpa Tuhan kita nggak ada di sini teman-teman. Luar biasa teman-teman, saya bisa diundang sharing di sini, satu kehormatan banget ya. Di tempat Pak Suramin kasih applause buat beliau teman-teman. Jadi saya kenal Pak Suramin itu waktu di Maroko, ya. Kalau di Prudential itu kadang-kadang saya bilang sama agent saya, ketemu orang ngetop lu minta foto, dia bilang lu biar ketularan, lu salah, saya bilang, lu kalau mau ketularan lu perginya Star Club, setuju teman-teman? Setuju. Ya. Di sini nggak ketularan, kalau mau ketularan tuh IT yang karyawan tuh lebih sering ketemu G-owner, nah tapi nggak pernah Star Club, setuju teman-teman? Ya. Oke, yang kedua sama Pak Wibisono ya, kasih applause buat beliau teman-teman. Oh ini orang yang suka guyon ya, kocak ya, kocak dan saking kocaknya saya ketularan juga sih ya, karena kocaknya itu di luar negeri ya, lagi pada saat nyantai-nyantai kita minum wine, akhirnya minum tanpa sadar nyengir sendiri gitu teman-teman, kocak kan ya. Jadi ya minum wine di luar negeri enak teman-teman. Jadi kalau di Jakarta atau di Surabaya kayaknya biasa lah ya. Bang beca kita beliin wine, minum wine beneran. Tapi kalau di sana berkelas ya. Kasih plus lagi buat Pak Wibi ya. Dan di Erni nih, wah ini luar biasa ya. Ketemu beliau waktu di Eropa ya, waktu kita ke Tokyo pertama. Oh Tokyo ya. Oh ya sama Pak Wibi ya. Luar biasa banget ketemu orang-orang hebat di Prudential teman-teman. Artinya kalau mau ketularan kita harus cobain minimal Star Club. Setuju teman-teman? Minimal Star Club. Dan untuk dapat Star Club kayaknya sekarang ini ya menurut saya gampang banget beneran. Ya. Karena apa? Saya di tahun ke-9 ini aja, di tahun ke-9 kalau orang bilang wah lu mah enak udah senior, lu mah enak udah udah lebih dulu. Enggak, justru yang kita lebih senior ini yang justru sebenarnya kalau mau alasan kita lebih susah loh mau cari ke siapa ya. Tapi hari ini ya saya bersyukur ya, puji Tuhan udah dapat double Star Club ya teman-teman, yang udah oke ya. Itu enak banget ya. Oke, tadi katanya Ko Wibi jamnya los ya, artinya panjang. Saya juga bingung nih kalau dibilang panjang gini, malah saya bingungnya takutnya teman-teman yang nggak kuat beneran ya. Kalau speaker tuh ngomong di depan teman-teman, nggak disuruh berhenti nggak bakal berhenti. Biasanya ada timekeeper di belakang, tapi saya lihat timekeepernya nggak ada tembok ya, berarti kita adu kuat ya. Tadi juga ada satu tambahan, Ko Wibi bilang saya datangnya pagi ya, padahal bukan cuma datangnya pagi, saya jam 2 baru tidur ya. 2 hari yang lalu saya punya status WA suka diintip tuh sama Ko Wibi, suka diintip, jaga kesehatan lu, Sabtu mau sharing, siap bos kita bilang. Tapi kita kan nggak mungkin curhat. Nah ini udah biasa jadi leader, udah biasa kita menjaga kondisi ya. Jadi hari Selasa itu saya mau bikin materi, teman saya udah lama nggak ketemu, kurang lebih 20 tahun ya. Dari Amerika pulang, papanya meninggal hari Selasa malam kembang ya. Hari Senin saya nggak mungkin bikin hari Senin karena saya badminton. Jadi enaknya di bisnis ini begitu teman-teman ya, kita bisa prioritasin buat kesehatan kita ya, bukan cuma duit. Senin saya badminton, Selasa saya malam kembang di tempat teman saya sampai jam 12, Rabunya saya badminton lagi, Kamisnya saya badminton lagi, Jumat kemarin karena teman saya mau pulang ke Amerikanya hari Senin, saya ajak makan sampai jam 12 malam ngobrol-ngobrol. Ya, jadi pulang ke rumah, mandi, baru bikin materi. Ya, tidur jam 2, pesen taksi jam 3:30 ya. Jadi teman-teman bisa hitung kira-kira saya tidur baru berapa jam ya. Tapi nggak pusing teman-teman, saya nggak pusing sama yang begituan karena saya sudah terbiasa. Ya, jadi sebenarnya kalau mau sukses itu cuma masalah biasa apa nggak biasa aja. Ya, kalau teman-teman hari ini belum dapat Star Club, mohon maaf, itu berarti mungkin teman-teman biasa nggak dapat Star Club gitu ya. Bukan mau nyentil teman-teman, tapi ini bisnis yang sebenarnya bukan masalah jalan-jalan ya. Saya mau cerita sedikit background saya, nanti saya lanjut ya. Ini kita sudah final stage juga teman-teman ya.
Masih ada waktu berapa tahun? Kalau yang nggak pernah achieve kan bertahun-tahun gitu ya. 4 bulan sebenarnya. Orang Jakarta maklum yang ngomongnya rada kasar dikit. Serius, mohon maaf Pak, sorry. Itu udah kebiasa gitu, mirip-mirip orang Sumatera. Ya. Kalau orang Sumatera kan ceplos-ceplos ya. Jadi masih ada waktu 4 bulan ya. Tapi sesi pertama ini saya nggak bicara untuk presentasinya ya. Tapi apa yang harus diri kita dulu nih, apa yang harus kita lakukan nanti saya ini. Oke, next. Nah, saya ingin membahas dulu. Kayaknya nggak usah cerita background saya ya, nanti kelamaan nih. Perlu background saya nggak? Perlu ya? Oh ya. Tapi ini temanya teman-teman. Bagaimana menjadi agent yang mandiri ya dan berprestasi di 4 bulan ini. Karena saya lihat, saya alami ya banyak agent yang nggak mandiri. Ya. Statusnya, mohon maaf kalau suami istri statusnya sudah berkeluarga, tapi belum menjadi keluarga yang mandiri. Gitu ya. Masih tergantung mertua atau orang tuanya. Ya. Gitu. Itu bini lu udah makan belum? Kok mesti orang tua kita yang nanyain? Berarti kita belum mandiri, betul kan? Sama, ya. Buat teman-teman khususnya yang agent ya, jadilah agent yang mandiri teman-teman. Ya. Nah, karena tadi bilangnya mau background saya dulu ya. Nah ini background saya. Nah, saya sejak kecil hobi badminton teman-teman. Sampai hari ini badminton. Mau pergi ke sini aja katanya mau main apa enggak? Ya di tas saya ada sepatu, cuma nggak bawa raket aja. Ya jadi tadi Pak Surami sendiri udah booking katanya besok jam 7 ya, siap ya gitu loh. Oke, siap. Ya. Masalah sakit atau enggak itu masalah di pikiran. Ya. Dulu saya pernah ikut acara coach namanya Antonius Arif ya. Kita ikut acara itu ekstrim banget. Ya. Jam 4 pagi belum tidur. Jam 4 pagi acara, dari pagi belum tidur. Pas mau istirahat, dia bilang ke lapangan dulu. Ke lapangan suruh muterin lapangan ya, 15 kali. Saya bilang dalam hati, saya olahragawan, walaupun saya bukan atlet Asian Games ya, saya olahragawan. Yang namanya olahragawan tuh bukan cuma kuat fisik, tapi mesti cukup tidur. Ya, gitu. Gue ntar jadi atlet kagak, ntar gue sakit lagi lari. Gitu. Ya singkat cerita, ya karena kita ikut acara ya kita manut, kita ikutin lari. Cuman sambil lari saya sambil ngedumel. Tahu yang ngedumel ya? Ngoceh. Saya lari nggak selesai 15 kali, saya cuma kurang lebih 9 atau 10 putaran saya udahan. Dikasih istirahat, ngumpul. Karena kita saat itu leader. Ya. Sebelum acara dimulai, jadi dikasih istirahat cuma waktu kurang lebih 30 menit untuk ganti baju. Ya. Setelah itu dikumpulin yang leadernya, yang lari, yang tadi lari kumpul. Ya. Dia cuma bilang begini teman-teman. Tadi siapa yang nggak selesai lari? Dia bilang gitu. Saya nggak mau tunjuk orangnya, gitu. Saya nggak mau tunjuk orangnya. Cuman, ya, kalian bagaimana mau jadi leader? Kalau kalian sama diri sendiri aja bohong, gitu. Ya, terus coach bilang, ya, gue kasih kesempatan, ulang lagi, gue nggak mau tunjuk orangnya. Ya. Saya dan ada beberapa teman, ada yang ngaku, ada yang nggak ngaku. Nggak usah peduli orang lain, setuju. Saya masuk ke lapangan lagi, saya lari sampai selesai. Dan itu jam 7 pagi itu kurang lebih matahari kan udah lumayan. Ya, saya lari selesai 15 putaran ditambah yang sebelumnya 9 atau 10 putaran. Ya, tapi nggak masalah teman-teman. Itu satu buat saya pengalaman yang berharga banget. Ya, tadi bicara saya baru tidur 2 jam, orang mau bilang sakit lu kan, apa lu nggak pusing. Yang penting kita yakin sama diri kita juga. Ya, sampai hari ini makanya tadi saya bilang ya kita adu. Saya berdiri teman-teman duduk. Siapa yang lebih kuat? Oke? Nah, ini hobi saya, ya. Ya ini masa lalu lah ya. Dan saya memang menjadi atlet. Saya cuma lulusan SMP, teman-teman. Saya cuma lulusan SMP. Teman-teman tadi di samping depan saya lihat ada
Waktu ke Sydney, saya bareng sama sepasang suami istri, yaitu yang dagang bakmi, saya rekrut jadi AAD saya, itu cuma lulusan SD. Ya, suaminya nggak lulus SD. Ya, baca nggak bisa, tulis nggak bisa. Jadi masih benar-benar, ya sekarang udah mulai lumayan. Ya, ujian AAJI suaminya sampai 5 kali nggak lulus. Ya. Dan menurut saya jika 6 kali itu kayaknya petugas AAJI-nya kesian. Ya. Saya dalam hati saya nggak ngomong sama dia, saya dalam hati buah nggak jauh dari pohonnya. Bukan cuma karena saya lulusan SMP. Waktu zaman saya dulu join 2009, kita diharuskan pastar. Oke, pastar, tahu teman-teman pastar? Yang nggak tahu, yang tahu berarti kurang lebih umurnya sama lah. Pastar yang hadir ya, bukan yang kasih KTP tiba-tiba udah izin keluar, bukan ya. Saya pastar aja nggak lulus teman-teman. Pastar nggak lulus. Ya, jadi saya ingin memberikan informasi bahwa seorang yang pastarnya nggak lulus aja, yang cuma lulusan SMP aja, ya hari ini bisa berdiri di depan teman-teman. Berkat prudensial, kasih plus buat prudensial. Saya lulus SMP, saya kecelakaan, saya nggak terusin dan akhirnya ya saya punya keinginan ingin berbisnis ya, oke, dan saya ingin jadi pedagang yang sukses ya, namanya anak masih ini ya, masih bau kencur ya, banyak minum kencur. Nah akhirnya oh ya di sini nggak ada ya. Nah terus ini cuma sekilas aja saya cerita sedikit. Sempat nganggur, sempat jadi loper koran teman-teman. Dulu saya karena lulusan SMP, saya nggak tahu mau kerja di mana ya. Dan teman-teman seumuran saya kan sekolah ya, mama saya yang baru almarhum tahun lalu dia bilang, lu kerja sama teman mama aja ya, katanya kerjanya di biro jasa, nggak taunya dia agen koran, jadi saya harus jadi loper koran. Pagi-pagi jam 5 saya sudah harus sampai di sana beresin koran ya, saya lemparin ke rumah-rumah. Itu dulu kerjaan saya teman-teman ya. Terus akhirnya ini panjang banget. Terus akhirnya gak lama kerja sama saudara di percetakan, terus kerja di sales mobil. Saya pernah jadi sales mobil 94 sampai 97, terus kerusuhan, terus nganggur 99 saya kerja sama importir listrik ya. Tahun 2000 saya memutuskan resign ya, karena waktu kerja di importir tadi jadi sales, ternyata bukan jadi sales, saya jadi kurir, suruh kirim barang. Kalau teman-teman yang pernah ke Jakarta atau ke Jakarta, ada ke Glodok sama Pasar Kenari ya, toko-toko listrik, toko-toko elektronik, itu tugas saya. Tahun 2000 saya memutuskan resign karena saya sudah kenal beberapa orang cungpo kan, jadi saya kerja sama orang China langsung ya. Saya kenal, saya memberanikan diri untuk jalanin hal-hal listrik saat itu ya, karena barangnya langsung dari tangan pertama ya, cuannya masih lumayan, dulu minimal 30% lah. Tapi singkat cerita, saya bisnis itu lama-lama omsetnya makin turun, margin makin turun. Kenapa? Karena si importir itu, si orang cungpo itu lama-lama bisa bahasa Indonesia teman-teman. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, cuman kalau tanya barang sekat kuasa masih bisa, terus papa mama saya bisa. Jadi kalau mau ngomong apa saya bisa nanya papa mama saya dulu. Ya, lama-lama orang cungpo ini turun sendiri ke pasar. Ya mungkin teman-teman kalau dulu saya juga order ke Surabaya di daerah Baliwerti ya kalau nggak salah ya. Itu kan banyak toko-toko listrik ya. Sampai saya order ke sana gitu. Nah singkat cerita makin tipis, terus barang banyak returan, yang terakhir orang utang nggak bayar teman-teman. Ya. Jadi saya 2008 dikenalin Prudential. Waktu itu saya masih nggak percaya gitu loh, bahwa ada bisnis yang tanpa modal, yang siapa aja bisa ikut dan punya peluang yang sama teman-teman. Ya, punya peluang yang sama. Nah, setelah saya ketipu teman-teman, ya, orang utang nggak bayar, ya, saya beli rokok aja nggak sanggup, sampai beli rokok nggak sanggup, ya. Saya sewain mobil di gereja, ya, sama pengerja gereja malah nggak dibayar. Ya, jadi kayaknya kalau nasib lagi bau gitu ya, ada aja gitu.
ya udah kena ciak orang, kita usaha, bener-bener usaha sewain mobil kagak dibayar, ya sampai akhirnya istri saya harus kerja lagi, mobilnya pun harus disita sama leasing, ya rumah pun, nah 2004 saya ambil rumah cicil 10 tahun, saya ngalamin masalah di 2008, berarti baru 4 tahun saya cicil, rumah pun udah dapat SP2 masuk SP3, istri saya harus kerja lagi di bank, kerja lagi di perusahaan Korea waktu itu. Terus yang lebih tragisnya teman-teman, ya anak saya pulang ke sekolah, dia bilang, "Pi," dipanggil kepala sekolah, katanya pas saya ngadep ke kepala sekolah besokannya, kepala sekolah bilang, "Papi Raymond, minta maaf, Raymond belum bisa ambil rapot karena uang pangkalnya kurang 500.000." Gitu. Saya waktu itu sangat terpukul teman-teman. Jadi titik balik saya pada saat kepala sekolah bilang anak saya belum bayar uang pangkal, masih kurang 500.000. Ya saya langsung bilang sama diri saya, gue hidup miskin nggak apa-apa. Ya gue lahir miskin nggak apa-apa, hidup miskin nggak apa-apa. Tapi kalau sampai anak gue dihina gara-gara gue miskin, kayaknya gue jadi bapak keterlaluan. Gitu. Ya nggak ada pilihan saat itu. Saya pergi ke toko-toko, "Bos, gue kerja sama lu ya." Ada bos bilang sama saya, orang toko bilang sama saya, "Bet, kalau lu cuma nggak bisa makan, ya, lu ke toko gue tiap hari nggak apa-apa. Tapi lu mau kerja sama gue mau gaji lu berapa?" Ya kan dia tahu saya punya cicilan rumah saat itu 8 juta ya. Gitu. Yang mau bayar apa istri saya pun harus kerja. Saya nggak ada pilihan. Bergumul nggak saat itu bergumul. Ya tapi saya bersyukur sampai hari ini, ya. Kejadian yang terburuk saya alami dalam hidup saya nggak pernah nyalain Tuhan, gitu aja. Ya mungkin itu satu poin buat saya. Ya, saya nggak pernah nyalain Tuhan. Ya, dan sampai hari juga belum terjawab, dan saya pikir yang namanya bisnis ada resiko, betul kan teman-teman? Nah, sampai saya memutuskan, ya, jadi dulu mau jalanin apa ya? Mau kerja apa ya? Mau jaga toko, ya nggak sesuai sama gaji, anak dua. Ya sampai akhirnya saya ambil satu gelas seperti ini, saya gulung prudensial kerja, kerjanya belum tahu apa. Saya kocok, saya keluarin 3 kali, yang 2 keluarnya prudensial teman-teman. Ya, keluarin prudensial. Tapi saya backgroundnya memang orang yang susah diatur. Ya, saya susah diatur, saya nggak pernah ikut training. Ya, tiap hari masih tetap antar jemput anak saya sekolah. Ya. Nah, tinggal ini sisa kendaraan saya waktu itu teman-teman, waktu jalan provincial. Ya sampai hari ini saya mau jual 100 juta, nggak ada yang beli. Masih ada motornya, masih ada. Dan rumah yang mau disita ini di belakangnya, yang dulu saya tinggal ya, sekarang udah jadi kos-kosan teman-teman. Ya saya bersyukur ya puji Tuhan, alhamdulillah. Berkat bisnis provincial saya bisa rumah yang mau disita bisa jadi aset ya, bisa jadi income kita ya, hasil pos provincial teman-teman, kita buat rumahnya. Nah, saya pertama jalanin malu kan teman-teman, malu. Ya saya pergi ke toko-toko seperti biasa, saya ke toko-toko di pasar Tengah, pasar Glodok, ya. Ketemu orang-orang toko, ketemu pemilik toko, ya. Saya cuma dia duduk ya, terus ada orang toko nanya, "Bet, sekarang lu jalanin apa?" katanya. "Boleh lu nggak pernah kirim barang lagi?" Dulu kan saya suka supply barang ke toko-toko. Kalau datang ke pasar Penari pasti ada kuli panggul, turunin barang gitu. Jadi saya ke toko-toko nggak pernah turunin barang lagi. Ya, saya bilang saya di provincial bos, gitu. Otomatis langsung bos itu nggak banyak nanya lagi, gitu. Ya, karena ya teman-teman mungkin ngerasain ya, itu proses, itu bagian dari proses. Pas kita ngomong di awal provincial, ada orang yang memang langsung kayaknya ada gap gitu ya. Saya nggak tahu tuh provincial hebatnya kayak gimana, tapi kenyataannya seperti itu. Ya. Nah lama-lama nanti saya lama-lama berubah, cara ngomongnya berubah, terus pandangan orang pun berubah teman-teman. Ya ini seperti kata cici kandung saya, bukan ya. Ya ini seorang motivator Meridiana bilang, di masa awal perjuangan kita tidak perlu malu melakukan pekerjaan yang terasa rendah. Jujur teman-teman, wah jadi agen asuransi, ya rasanya gimana gitu ya.
Ya, kita perlu dilatih dari tahap nol. Mental kita perlu dibentuk dari situasi yang sangat menguji ketabahan. Itu modal dasar yang sangat penting agar seseorang tumbuh berkembang dengan kepribadian yang tangguh. Ya, hujan turun tanpa pandang bulu, setuju teman-teman ya. Ya, sama matahari bersinar tanpa pandang bulu, kesempatan pun tersedia tanpa pandang bulu. Dan rezeki pun, berkat pun turun sama kita nggak bakal pandang bulu, teman-teman. Dan waktu saya dapetin gambar ini kan situasi sudah berubah. Dan saya bersyukur teman-teman. Apa yang saya pakai di Prudential ini itu semua dari cara saya waktu latihan olahraga dulu waktu dari waktu les olahraga ya. Dulu saya pernah ikut PB ya, bulu tangkis ya. Itu yang saya pakai teman-teman. Tanpa sadar fighting spirit saya ada ya. Terus mental saya juga terbentuk teman-teman. Ya, saya bersyukur, saya sangat bersyukur. Dan yang bersyukurnya lagi, join di Indonesia kalau kita berprestasi teman-teman, kita bisa duduk sama orang-orang hebat di situ. Ya, banyak orang-orang hebat di Indonesia, ada dokter, ya ada pengacara, ada pebisnis. Itu saya senang banget. Ya. Jadi karena perjuangan kita, dan saya punya kesimpulan teman-teman. Ya, kesimpulan saya, orang yang sukses itu ya, orang yang bisa mengadopsi ya setiap orang, baik siapapun juga ya, merubah ke dirinya menjadi satu energi yang positif. Ya. Paham nggak maksud teman-teman? Jadi kita lihat orang nih, ini saya ketemu tukang beca, tukang bajai, ya, dia bawa mobilnya, dia bawa bajainya, nggak ikutin aturan ya. Tapi saya belajar sesuatu bahwa dia tetap kerja untuk mencari nafkah dan pasti untuk keluarganya, minimal untuk dirinya, teman-teman. Siapapun yang kita lihat, dan menurut saya itu definisi orang sukses teman-teman. Ya. Dan orang gagal yang saya sebut pecundang itu teman-teman. Menurut saya, ya, orang melihat apapun dari sudut pandang negatif, gitu. Ya, itu yang saya pelajari karena saya di bulu tangkis, saya melihat orang main dari nol. Dan kalau ini saya tarik garis ke Prudential ya. Udah banyak. Itu mah bohong. Lu susah lah. Gitu seperti itu ya. Dan saya lihat orang latihan bulu tangkis dari masih bego. Ya. Dulu Simon Santoso sebelum jadi pemain dunia itu sama saya ibaratnya saya masih mainnya. Tapi dia jadi juara. Kalau dia berpikir negatif, ngapain sih udah banyak juara dunia, juara bulu tangkis gitu kan? Sama seperti Indonesia, dia nggak bakal jadi pemain dunia, gitu. Ya, jadi jangan kita berpikir negatif dan ingat itu salah satu bentuk pecundang. Kita mau jadi pemenang atau mau jadi pecundang? Kita mau jadi orang sukses atau orang gagal? Ya, itu kesimpulan dari saya. Nah ini ada biasanya kalau ngobrol-ngobrol ya, kalau sesi seperti ini kan biasanya suka ada film di pertengahan ya. Ini saya bikin di awal teman-teman. Sorry ya teman-teman. Nah di sini ada film nih. Nah di sini tolong diklik ID. Saya mau minum dulu, capek juga. Nggak bisa. Apa-apa kan ya? Film dulu ya. Capek.